Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek EAS struktur data kami, yaitu sistem penjadwalan agenda seperti Google Calendar. Sebelum lanjut, kita meet out tim dulu. Perkenalkan, nama saya Bilal Ahmad Ramadan dengan NPM Trial 182. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Putra Edi Estia dengan NPM akhir 056. Perkenalkan, saya Ahmad Afrian Eka Fitra dengan NPM akhir 118. Oke, dalam video kali ini nanti kita akan membahas masalah tentang mulai dari pendahuluan, mungkin masuk ke objective assignment, main features, dan terakhir di explanation and demo program. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi, kita membuat project yang mirip seperti Google Calendar. Jadi ya, Google Calendar ya kalender ciptaan Google yang dilengkapi dengan fitur penjadwalan serbaguna. Aplikasi ini bermanfaat untuk mengatur prioritas agenda kegiatan di masa mendatang. Nah, pada project kali ini kami membuat program yang mirip seperti Google Calendar menggunakan BSD dan AVL. Jadi ya, dengan AVL kita bisa mengatur prioritas agenda kita gitu, sesuai dengan konsep AVL tersebut. Gitu. Untuk rumusan masalahnya ya, ini ada 3 hal utama ya dalam project kali ini, yaitu ada AVL, tree, dan BSD. Ya, AVL itu singkatan dari Adelson, Valsky, and Landis. Ya, merupakan jenis BSD yang digunakan dalam program ini. Terus itu tree, selanjutnya itu tree. Ini lebih kurang itu seperti struktur datanya, struktur data tree sebagai penyokong utama data. Jadi AVL dan BSD ini masuk dalam struktur data tree gitu. Dan terakhir itu BST atau binary search tree, merupakan jenis tree yang digunakan dalam program ini. Jadi kok bisa dibilang AVL itu bagian dari BST gitu. Kita lanjut ke review kode. Jadi sebelum kita mulai kita pakai library ya. Jadi library yang kita pakai itu ada 4, sorry. Itu ada stdio.h, stdlib.h, string h, dan time.h. Berikutnya ada kita inisialisasi struktur node-nya. Jadi kita ada type def struct sama type def struct node. Yang pertama itu type def struct itu untuk ya isi dari data yang akan kita inputkan gitu. Mungkin dari time ID, title, description, duration minute, atau durasinya dalam bentuk menit. Gitu. Dan dibuat dalam nama event. Terus untuk type def struct node, ini untuk struktur data buat tree-nya ya. Jadi kita pakai node. Jadi isinya ya data, event. Kita ngambil data dari type def struct event. Terus ada struct node pointer left dan pointer right dan integer hack. Gitu. Ini hack ini berguna untuk struktur data tree-nya nanti. Selanjutnya ini ada fungsi pembantu atau utility function. Jadi ada 3 di sini, ada function max, get height, dan get balance. Jadi max ini ya menentukan, ya bisa dibilang ini untuk menentukan nilai terbesar ya. Jadi kita pakai ternary operator supaya sintaksnya lebih singkat. Terus get height ini untuk mendapatkan tinggi dari tree-nya gitu. Kita ambil get height-nya itu dari node-nya gitu. Terus kita ada integer get balance. Jadi integer get balance ini berguna untuk membalancekan, untuk menyeimbangkan tree. Ini berguna untuk di AVL nanti. Lanjut. Terus untuk fungsi pembuat node-nya ya kita create node. Kurang lebih sama untuk create node, kita membuat alokasi memorinya dulu, terus kita create node-nya. Kita masukkan time ID, duration minutes, terus kita masukkan tadi type def struct yang bagian pointer left, right, height gitu, dan akan mereturn new node gitu. Misalnya ada fungsi table header, ada print table footer. Ini berguna untuk nanti kita view lookup-nya data
supaya terlihat lebih rapi. Jadi ada printable headernya itu ada time ID, title, description, dan duration gitu. Terus kalau di sini ada print description wrap. Jadi kalau misalnya deskripsinya panjang, kita bisa wrap atau istilahnya kita bisa lipat gitu, wrap. Jadi fungsinya untuk melipat deskripsi supaya tidak terlalu panjang juga di dalam tabelnya. Nah, ini bagian masuknya kita bagian AVL-nya, rotasi. Jadi ada dua, pertama ada left rotate dan right rotate gitu. Untuk left rotate ya kita pakai pointer, X-nya sebagai right, Y-nya sebagai left. Jadi kita ambil tingginya berapa, terus kita tentukan berapa nilai maksimalnya. Jika jika ada nilai yang paling tinggi itu akan lari ke not kiri, kalau yang lebih rendah akan lari ke kanan gitu. Begitu juga dengan right rotate ya, sebenarnya sama aja sih. Nah, ini untuk mencari nilai terkecilnya. Yang seperti saya bilang tadi, kita untuk mencari nilai terkecil supaya bisa menentukan ini nilai akan taruh di bagian kiri atau bagian kanan gitu. Dan untuk mencari nilai terkecil kita pakai fungsi main value not gitu. Nah, ini untuk fungsi insert, untuk nyisipin notnya. Jadi seperti biasa untuk konsep not, kita ada fungsi insert untuk insertkan data, untuk menginsertkan data. Jadi ya jika notnya 0, kita akan return create note. Jadi akan membuat note baru yang isinya itu data-data dari tab dev struts-nya tadi, yang event, yang isinya time ID, title, description, dan duration. Gitu. Dan akan mengupdate tingginya gitu. Menggunakan tadi utility fungsinya itu tadi fungsi max sama get height. Untuk mengupdate nilai terbesarnya nilai tinggi dari pohonnya tersebut. Nah, ini ada AVL lagi untuk cache-cache-nya. Ini ada LL cache, RR cache, LR cache, sama RL cache. Ini bisa dibilang ini seperti double rotation. Jadi RR cache ini berarti kita rotasi kanannya itu 2 kali. Nah, kalau LL rotation itu kita akan melakukan rotasi kiri gitu. Kalau RL sama RL kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya LR berarti kita rotasi ke kiri dulu baru ke kanan. Kalau RL kita rotasi ke kanan dulu baru dirotasi lagi ke kiri. Nah, di sini ada fungsi untuk menghapus note, jadi fungsi delete. Kurang lebih sama konsepnya. Kita mencari jika notnya tidak ditemukan akan mereturn notnya kembali gitu. Nah, jika ditemukan akan menghapus notnya tuh dari kiri dulu. Jika time ID kurang dari not, ambil kita data dari time ID-nya, terus kita delete datanya dari kiri. Jika tidak, kita delete datanya dari kanan gitu, dari notnya. Nah, ini jika fungsi delete jika kondisi punya 2 anak. Terus lanjut kita ke fungsi delete update head. Nah, setelah kita melakukan fungsi delete, ini akan memanggil fungsi utility tadi, fungsi utility max sama get height itu untuk mengupdate lagi nilai tertingginya sama tinggi dari tree-nya tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini untuk saat ini akan saya jelaskan. Jadi di sini ada fungsi delete untuk rebalancing AVL. Jadi pertama-tama kita akan memanggil fungsi dari get balance terlebih dahulu untuk mencari nilai keseimbangan.
Kemudian jika nilai keseimbangannya itu lebih berat di kiri, maka akan mereturn atau mengembalikan nilai dari rotasi kanan. Dan sementara jika nilai keseimbangannya ini lebih besar daripada negatif 1, maka akan mengembalikan left rotate atau fungsi left rotate atau fungsi rotasi kiri. Baik, selanjutnya. Kemudian ada juga fungsi search. Fungsi search ini menggunakan parameter dari long time ID. Jadi yang dicari di sini adalah time ID-nya. Jadi di sini kita dalam program kita mengecek dahulu apakah rootnya itu kosong. Jika rootnya kosong, maka akan mengembalikan nilai root juga. Namun jika dalam root itu terdapat time ID, maka kita akan mencari time ID yang sesuai dan kemudian mengembalikan nilai dari time ID yang sudah dibuat dalam tabel atau dalam data. Baik, selanjutnya. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk database dinamis. Jadi untuk menggunakan database dinamis ini kita menggunakan fungsi save tree to CSV. Data-data yang sudah tersimpan dalam tree maka akan juga diekspor ke dalam format CSV dengan menggunakan fopen. Kita membuka file name. Dalam kasus kita file name adalah scheduling data.csv. Kemudian kita periksa apakah file name ada. Jika file name tidak ada, maka kita akan membuat file name baru. Dan jika file name sudah ada, maka kita akan menumpuk file name yang sudah ada dengan data-data baru yang telah dimasukkan. Baik, boleh selanjutnya. Dan kemudian di sini ada fungsi in order to CSV. Jadi fungsi ini digunakan untuk update saat delete. Jadi ketika tadi adalah update untuk create, di sini adalah untuk delete. Jadi ketika dalam program tree kita user mendelete sesuatu, maka akan memanggil fungsi ini daripada fungsi sebelumnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya. Mohon maaf, selanjutnya. Baik. Kemudian di sini selain untuk fungsi untuk menyimpan ke CSV, kita juga kelompok kami juga ada fungsi load untuk ke CSV. Jadi fungsi ini digunakan untuk membaca data-data yang ada dalam CSV supaya data tersebut dapat tersimpan jika user telah menutup database dan jika user telah menutup program dan membukanya kembali. Jika file tidak temukan, maka akan mengeluarkan printout no file found start fresh, maka akan membuat file baru. Kemudian di sampingnya juga ada char line untuk skip header. Jadi header dalam file CSV akan di skip, hanya akan membaca data-data yang sudah ditulis saja. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk tokenisasi metadata yang ada dalam CSV seperti time ID, title, description, dan durasi. Baik, selanjutnya. Seperti yang saya katakan, ada tokenisasi. Jadi untuk yang kiri adalah tokenisasi untuk title. Jadi title akan dibaca jika ada
header time ID dan di bawahnya adalah title. Kemudian jika ada header description, maka di bawahnya juga ada tokenisasi untuk description. Baik, selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah tokenisasi untuk durasi. Sekian untuk fungsi load to CSV. Bisa selanjutnya. Ada juga fungsi insert with CSV. Jadi insert with CSV adalah result yang digunakan tadi. Kita istilahnya itu menyimpan insert apa ya, simpanan data kita itu ke CSV. Selanjutnya, dan selain untuk insert tadi, kita juga ada program fungsi untuk visualisasi tree. Pertama-tama parameternya adalah node dari tree yang sudah ada, kemudian ada parameter untuk space atau untuk ruang yang akan dicari. Oke. Untuk variabel-variabel yang ada di dalam ada count dan fungsi yang memeriksa apakah tree kosong. Kemudian di sana ada juga right child, yaitu print untuk cabang-cabang yang ada di kanan, kemudian untuk print current node dan print left child. Oke, selanjutnya. Selain itu kita ada fungsi yang sama. Ini fungsi yang sama. Setelahnya ada fungsi helper. Di sini ada print event. Print event di sini fungsi digunakan untuk menulis acara-acara ke dalam database yang sudah ada. Jika tadi ada print header, maka print event di sini menulis data-datanya. Kemudian ada in order traversal. In order traversal digunakan untuk menampilkan semua data-data dengan menggunakan print event. Kemudian ada free tree. Free tree digunakan untuk membebaskan ruang dari node tree yang sudah tidak digunakan. Baik, selanjutnya. Ini lanjut ke fungsi empty main. Jadi untuk fungsi empty main kita dalam program dideklarasikan terlebih dahulu struct node dengan pointer root diisi dengan null terlebih dahulu. Kemudian ada integer pilihan mode, kemudian ada integer time ID, long integer time ID, kemudian ada char untuk title dan description, kemudian ada juga integer durasi. Nah, sebelum program ini dijalankan, program ini akan secara otomatis memuat data dari CSV dengan fungsi load CSV to tree, akan disimpan ke dalam node struct root, kemudian datanya dibaca sebagai schedule data.csv. Setelahnya adalah header untuk event scheduling system. Jadi user diminta untuk memilih satu untuk BSD atau dua untuk AVL3. Selanjutnya, di dalam pilihan tadi akan diperiksa apakah pilihan yang tadi adalah AVL atau BSD. Jika pilihan satu, maka mode yang digunakan adalah BSD. Kemudian jika pilihan dua, pilihan dua, maka mode yang digunakan adalah AVL. Dan setelahnya adalah perulangan yang always true atau perulangan yang tak akan berakhir kecuali user menghentikannya. Kemudian dalam menu ada pilihan-pilihan untuk add event, delete event, find event,
list lookup. List lookup adalah visualisasi list yang sudah ada dengan data disimpan dalam tabel, kemudian ada visualisasi tree, dan yang terakhir adalah fungsi untuk exit, fungsi untuk menghentikan program. Dalam case pertama yaitu untuk add event, user diminta untuk memasukkan time ID, memasukkan title, deskripsi, dan durasi. Kemudian setelah user memasukkan semuanya akan disimpan ke dalam struct root, struct yang bernama root, kemudian akan print out event telah berhasil dibuat atau event created dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk case 2 adalah untuk menghapus event. Jadi untuk menghapus event, user diminta untuk memasukkan time ID yang sesuai ke event yang ingin dihapus, misalnya time ID-nya 8 dan eventnya adalah berjudul nge-gym, maka user dapat menghapus acara untuk nge-gym bareng teman-temannya dengan memasukkan time ID 8. Setelah time ID berhasil ditemukan, maka case tersebut akan memanggil fungsi untuk delete node, dan setelah berhasil di delete maka akan ada print out deletion sukses atau berhasil dihapus. Oke, selanjutnya ada untuk lookup, mohon maaf, bukan lookup tetapi untuk mencari time ID atau untuk mencari acara sesuai time ID untuk case nomor 3. Jadi user akan diminta untuk mencari time ID, dan jika time ID-nya sesuai maka akan muncul time ID yang dicari oleh user, kemudian nama acara, deskripsi yang lengkap, kemudian ada durasi juga. Jika dalam lookup list lookup ada data yang sesuai, tapi dalam pencarian hanya akan ditampilkan time ID yang spesifik dan juga deskripsi yang lengkap. Sementara dalam list lookup akan ditampilkan semuanya dan deskripsinya bersifat singkat. Untuk pencarian ada di case 3 dan untuk list lookup ada di case 4. Kemudian untuk case 5 adalah untuk memvisualisasikan node tree yang telah di case 0 adalah untuk keluar dari program. Sebelum keluar, data base akan disimpan terlebih dahulu ke dalam file CSV berjudul bebaskan memori-memori yang telah digunakan dalam root. Kemudian setelah semuanya telah dilakukan akan ada print out goodbye tinggal. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai fitur apa saja atau bagaimana sih hasil ketika kita run program yang sudah kami buat. Oke, bisa lanjut. Di sini untuk yang pertama kali bakal ditampilkan dalam terminal itu ada yang namanya tampilan metode. Nah, untuk tampilan metode ini merupakan user interface dari program ini sendiri, yang dimana di situ seperti yang dijelaskan sebelumnya ada pada fungsi inMain itu di sini untuk menentukan metode apa yang ingin kita gunakan dalam menjalankan program. Apakah itu metode BST atau menggunakan metode AVL. Jadi nanti dalam pembahasan ini akan ada dua rute, yakni rute ketika kita memilih BST dan rute kedua adalah rute ketika kita memilih AVL. Bisa lanjut? Di sini saya akan menjelaskan untuk rute BST dulu. Apabila kita memilih BST, nanti akan muncul sebuah tampilan menu seperti ini, menu BST.
Habis itu ada seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada add event, delete event, find event, list lookup, visualization, dan exit. Oke, lanjut. Di sini untuk yang pertama ada tampilan add event. Ketika kita milih nomor 1, choice sama dengan 1, maka di sini kita akan disuruh input mengenai time ID-nya berapa, titelnya apa, deskripsinya apa, serta durasinya apa. Di sini untuk yang perlu dicatat, time ID-nya itu tidak perlu susah-susah. Di sini kita perlu cuman bisa mengisikan integer aja, misalnya kayak nomor 11, 12, 13, 14 dan lain sebagainya. Untuk mengetahui nomor tersebut kita bisa lihat melalui list atau tabel yang digambarkan gitu. Jadi untuk durationnya ini bersifat maksudnya dalam satuan menit ya, berarti 240 menit, yang dalam artian dikonversikan berarti 2 jam gitu ya. Maaf, kok 2 jam, 4 jam. Lanjut. Lalu di sini di sini saya akan menampilkan bagaimana respon dari aplikasi atau program yang kita buat ketika menerima inputan baru. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu saya mencoba untuk memasukkan data baru dengan time ID 11, dengan judul kegiatannya itu fishing, memancing. Di sini deskripsinya memancing di Karanganyar Sidoarjo dengan teman-teman kampus dengan waktu 4 jam. Nah, di sini program akan menuliskan langsung ke CSV yang kita gabungkan, yang kita baca sebelumnya pada program. Di sini terlihat yang awalnya cuma berjumlah sekitar 10 record bertambah jadi 1 record lagi, yakni untuk recordan baru kita yang nomor 11 tadi. Lanjut. Di sini dampaknya ketika dalam bentuk visualisasi seperti yang sudah bisa terlihat dalam layar, pada nomor 11 di sini itu merupakan inputan kita, inputan yang barusan kita masukkan gitu ya. Nah, di sini untuk rootnya sendiri bisa terlihat yang paling ini di sini ada nomor 4 gini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tampilan delete event. Nah, pada tampilan delete event ini akan diberikan sebuah pertanyaan, time ID berapa yang ingin dihapus. Nah, itu misal kita ingin menghapus time ID 10 ya, tinggal tuliskan time ID 10. Kalau ingin menghapus time ID 11 seperti yang ada di contoh, tinggal ketik aja time ID 11 dan program akan langsung berjalan. Apabila berhasil akan memunculkan kalimat deletion success. Lanjut. Nah, berkaca dari contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, pada record sebelumnya kan sudah ditambahkan record sebanyak 1 buah record, yang dimana yang awalnya 10 menjadi 11. Tapi sekarang saya menghapus record ke 11 itu dan berujung pada tampilan CSV yang ada pada layar. Di situ untuk record 11 saya hapus, jadinya tertinggal record 1 sampai record 10 saja yang tampilkan di layar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apabila kita memilih tampilan find event, itu kita nanti bakalan disodorkan sebuah pertanyaan, time ID berapa yang ingin kita cari. Misal di sini seperti yang ada di contoh, kita ingin mencari ingin mencari kegiatan atau event dengan time ID 2. Nah, maka kita tinggal masukkan nomor 2 itu tadi dan akan diberikan event detailsnya. Jadi ada time ID-nya berapa, judulnya apa, deskripsinya itu apa, serta durasinya itu berapa menit. Lanjut. Di sini ada tampilan list lookup seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Afrian. Jadi tampilan list lookup ini merupakan tampilan untuk visualisasi dalam bentuk tabel. Di sini seperti yang bisa dilihat di paling pojok kiri itu ada time ID, kolom time ID yang digunakan untuk routing dari tree-nya itu sendiri. Lalu di sini ada titelnya,
urut mulai dari meeting sampai workshop, begitu diikuti dengan description-nya, serta di paling kanan ada duration-nya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang berkaca dari contoh yang sebelumnya sudah saya kasih contoh itu kan kita sempat menuliskan satu record yang bernama phishing dengan time ID 11. Nah, sebelumnya kan saya menjelaskan, saya tampakkan di bagian CSV-nya seperti apa kondisinya. Tapi kali ini saya akan tampilkan dalam bentuk tabelnya, apakah sinkron atau tidak. Dan jawabannya tetap sinkron. Jadi ketika CSV diupdate, maka di bagian tabel ini juga demikian, maka akan terupdate secara otomatis. Jadi untuk integrasi datanya masih kuat ya, tidak patah gitu. Lanjut. Di sini ada tampilan visualisasi. Untuk tampilan visualisasi menggunakan tree. Ini kalau yang sekarang visualisasinya sebelum dimasukkan record baru yang dengan time ID 11. Lanjut. Oke, di sini kita beralih ke bagian BST ya. Di sini untuk outputnya kira-kira hampir sama seperti route BS. Maaf, kita beralih ke AVL. Nah, untuk outputnya sendiri itu hampir sama seperti BST. Nah, yang dimana untuk tampilan add event sendiri akan ditampilkan sebuah pertanyaan, time ID berapa, titelnya apa, description apa, durasinya berapa, sama seperti BST. Lanjut. Nah, di sini untuk result add eventnya juga sama, juga nggak ada yang berbeda. Nah, ini berkaca dengan contoh yang sebelumnya, di mana sini saya menambahkan time ID 11 masih sama seperti BST konsepnya. Lanjut. Nah, di sini untuk result eventnya, untuk visualisasi tree-nya bakalan sedikit berbeda dengan BST, yang mana di sini terlihat lebih seimbang dibandingkan yang ada di BST. Maksudnya seimbang itu gimana? Setiap node itu memiliki 2 anak, maksimal 2 anak gitu ya. Tidak ada yang punya 1 anak aja. Nah, jadi di sini dia tetap punya 2 anak gitu. Jadi seimbang antara subtree kanan, subtree left subtree kiri sama right subtree-nya itu seimbang. Lanjut. Di sini ada tampilan delete event sama seperti BST, akan diberikan pertanyaan time ID berapa yang ingin dihapus. Apabila berhasil maka akan muncul deletion success. Lanjut. Lalu di sini ada result delete event. Berkaca dari contoh sebelumnya yang dimana saya menempatkan time ID 11 sebagai inputan baru, dimana dengan deskripsi membenahi motor. Di sini saya hapus dan jadinya dalam file CSV-nya itu langsung hilang juga. Lanjut. Untuk tampilan find event juga sama seperti BST sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Jadi kita masukkan time ID yang kita inginkan berapa, misal 3, 4, ataupun 5. Nanti akan ditampilkan informasi lebih detailnya mengenai apa time ID-nya berapa, judulnya apa, deskripsi apa, serta durasinya berapa menit. Lanjut. Untuk tampilan list lookup-nya seperti ini, tidak ada yang berbeda dengan BST, sama saja. Oke, lanjut. Nah, untuk tampilan visualisasinya ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada BST. Nah, pada kondisi sekarang itu tidak ada yang ini kondisi dimana saya sebelum memasukkan time ID ke 11. Saya belum memasukkan time ID ke 11. Jadi mentoknya sampai 10 aja. Nah, di sini masih kelihatan rapi ya. Maksudnya setiap node itu masih memiliki 2 anak gitu. Tidak ada node yang memiliki 1 anak yang membuatkan imbalance, tidak seimbang antara subtree kanan dengan subtree kiri. Oke, lanjut.
Di sini untuk tampilan exit program untuk kedua metode yang kita ambil, BST dan juga metode AVL, ketika kita inputkan untuk exit, pilihan paling terakhir, maka akan muncul tulisan goodbye yang menandakan berakhirnya program kita gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan saya teruskan pada bagian demo penjelasan. Kita langsung beralih ke bagian Visual Studio Code. Sebentar saya bantu visualisasi untuk Visual Studio Code-nya. Nah, kok hilang? Nah, ini dia. Nah, ini jadi tampilan untuk Visual Studio Code-nya. Di sini ada file CSV, file untuk database kita, yang dimana database ini sendiri digunakan sebagai pembentuk data dinamis. Jadi mencegah hilangnya data ketika program itu berakhir. Itu ya. Nah, tapi yang membedakan apakah ini dinamis atau tidak, mari kita buktikan. Di sini ada program yang sudah kita tulis tadi, sudah dijelaskan mulai dari awal, dari library-nya apa hingga pada paling akhir, yakni di bagian in main. Di sini kita bisa bisa run. Nah, di sini bisa kita run. Di sini seperti yang saya ucapkan tadi, di sini ada pemilihan metode, ada BST dan juga AVL. Di sini saya coba BST dulu. Lalu di sini saya coba tambahkan event. Maaf, kita bisa lihat di bagian list lookup dulu. Nah, untuk di bagian list lookup, saya perbesar, maaf. Di bagian list lookup bisa kita lihat di sini ada 10 record ya. Ini hasil dari membaca yang ada di schedule data.csv. Masih sama 10 record. Lalu di sini saya ingin menambahkan sebuah event. Saya pilih nomor 1 untuk time ID-nya, saya selarakan dengan ini. Jadi kita pakai setelah ini 10, berarti ada 11. Detailnya apa? Misal di sini kita itu farming, berkebun. Oke, farming with grandma. Jadi berkebun dengan nenek. Untuk durasinya kita bisa milih 120 menit. Nah, maka akan terjadi namanya event created. Lantas apa yang terjadi? Di sini akan terjadi perubahan pada bagian CSV. Bisa kita lihat. Nah, ini dia yang terlihat ada garis hijau di sini. Ini artinya penambahan. Adanya penambahan. Nah, hal ini bisa terjadi karena dari program kita itu menggunakan insert to CSV, save to CSV itu ya. Nah, di sini ada penambahan. Jadi, waktu kita menggunakan list lookup, maka akan sama nomor 1 sampai nomor 11. Nah, sama seperti yang ada di CSV. Jadi, ini menunjukkan untuk sifat dinamis dari program yang kita buat. Lalu lagi, misal kita ingin delete event. Misal kita ingin delete event, kita ingin menghapus event yang bernama farming, event dengan time ID 11. Sini saya coba isikan, saya ingin menghapus nomor 11. Maka yang terjadi pada bagian CSV itu akan kosong di bagian time ID-nya, alias hilang karena sudah kita hapus. Nah, begitu juga ketika kita lihat list lookup, itu di sini tidak akan ditemukan dengan time ID nomor 11. Nah, di sini jadi mentok cuma sampai 10. Jadi sama. Jadi antara CSV dengan list lookup ini saling berkaitan. Jadi ketika CSV mengalami perubahan, begitu juga dengan waktu kita melakukan list lookup. Gitu ya. Lanjut, kita ingin menggunakan find event. Find event misalnya kita ingin
nomor dengan time ID 9. Di sini temukan seperti yang terlihat, time ID 9, interview, inagai, komite, dan lain-lain sebagainya. Untuk visualisasinya seperti ini secara live-nya. Di sini untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu menginterpretasikan dari time ID. Jadi ketika kita menggunakan BST, di sini itu akan Nah, di sini. Jadi ketika kita menggunakan BST, filenya itu akan sangat berantakan sekali, yang dimana subtree kanan dan juga subtree kiri itu tidak akan bisa seimbang, karena mungkin dari subtree kanan ada bagian node yang memiliki satu anak aja dan tidak lengkap lah anaknya, dan itu membuat subtree kanan dan juga subtree kiri tidak seimbang. Nah, lanjut untuk visualisasinya sampai di sini kita coba exit. Nah, akan muncul goodbye. Selanjutnya apabila kita run lagi untuk maaf, ini saya salah run. Ini saya coba run di bagian ini. Nah, oh iya, di sini saya lupa menjelaskan tadi ya. Di sini pada awal program seperti yang dijelaskan oleh Mas Afrian, CSV akan dibaca pertama kali. Di sini lebih tepatnya. Di bagian in main. Nah, ini dibaca. Ini mulai dibaca, apa CSV yang ada di sini itu mulai dibaca pada subkode ini. Nah, di sini setelah ini sama seperti sebelumnya, nggak ada yang beda. Jadi untuk ini kita pakai yang AVL, tadi kan udah pakai BST. Sini misal kita tambahkan, misal kita lihat eventnya dulu, sama seperti BST, nggak ada yang beda. Habis itu kita coba add event, time ID 11, misal kita hiking, deskripsinya hiking alert at Bromo Mountain. Durationnya kita bisa pakai 240, misal 240. Oke, di sini untuk di sini apakah CSV-nya berubah, pertanyaannya? Ya, tetap berubah. Di sini terlihat ada record baru nomor 11 hiking seperti yang kita masukkan tadi, sama. Bagaimana dengan list lookup-nya? Kita lihat juga apakah sama? Iya, akan terjadi sama sinkronisasi seperti apa yang terjadi di BST. Lalu di sini kita coba untuk delete event. Kita coba delete yang tadi time ID 11. CSV terjadi perubahan apa tidak? Ya, terjadi perubahan. Untuk list lookup apakah terjadi perubahan? Ya, terjadi perubahan. Nomor 11 hilang. Lalu di sini untuk find event kita coba fungsinya apakah berfungsi. Kita coba temukan nomor 1, meeting, apakah sama? Ya, sama. Meeting onegai budget discussion dengan waktu 90 menit. Lanjut untuk untuk list lookup-nya seperti ini. Sama seperti apa yang live terjadi pada CSV. Lalu untuk visualisasinya seperti ini. Nah, pada penjelasan AVL kali ini itu bisa kita lihat di sini seimbang antara subtree, di sini saya itu bilang subtree kanan ya. Lalu di sini ada subtree kiri. Nah, antara subtree kanan sama subtree kiri itu sama, seimbang karena menggunakan fungsi AVL. Kalau yang sebelumnya pada fungsi BST, bagian kanan dan juga kirinya itu tidak balance alias awut-awutan. Nah, datanya tidak balance alias awut-awutan ya. Sini inputnya sampai sini, berakhir sampai sini. Nah, di sini kan terlihat awut-awutan, tidak sama dengan AVL yang tertata rapi. Jadi antara subtree kanan dan juga subtree kiri itu sama. Jadi setelah menjelaskan semuanya, kita exit.
dan berakhir pada goodbye. Mungkin sekian untuk demo aplikasi kali ini. Saya bisa langsung kembalikan pada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin kita kembali ke PPT-nya lagi ya. Oke. Mungkin sekian ya penjelasan dari proyek program untuk EA Strukdat pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk para anggota yang sudah menjelaskan mulai dari awal hingga akhir. Dan mungkin sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau lain, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.